Hari kabar? Haleluya. Kita bersyukur sama Tuhan ya, amin. Karena kasih setia Tuhan hidup kita ada, amin. Ya. Kita tetap bisa berkumpul bersama, itu semuanya karena kasih Tuhan. Yang percaya katakan amin. Aduh Pak, rencana saya mau badan saya rontok rasanya. Aduh. Ya. Nah, agak dibantu-bantukan dikit. Tapi mau tetap beribadah. Aduh, luar biasa ya. Dan itu baik bagi kita ya, dipeliharanya hidup kita, amin. Amin. Nah, kita mau baca firman Tuhan, kita mau bahas firman Tuhan ya, tentang kelakuan yang bersih, kelakuan yang bersih, saudara. Apa itu kelakuan, perbuatan, tindakan, ya, kelakuan yang bersih, ya, kelakuan yang bersih itu apa? Suci, kudus, ya. Apa yang akan terjadi kalau hidup kita bersih, kudus? Amin, saudaraku. Nah, kita coba ya Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 9. Nah, apalagi firman Tuhan. Haleluya. Mazmur 119 ayat 9. Haleluya. Sudah dapat? Mazmur IJIJIN 7 dia 119 ayat 9. Sudah dapat, katakan amin. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Yang benar, katakan amin. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Saudara, kenapa orang muda, saudara sekalian? Karena orang muda ini, perhatikan, saudara, orang muda ini susah diatur kan? Ujur dia susah diatur orang muda. Kenapa? Ya namanya darahnya masih muda. Benar gak? Seperti lagu Roma Irama, apa katanya? Darah muda, darah yang itu aja yang saya tahu, ya. Karena orang muda ini suka membawa dirinya sendiri, suka bergejolak gitu loh, ya. Kalau orang muda saja seperti itu ya, kalau dia hidup sesuai firman Tuhan, hidupnya kelakuannya pasti bersih loh. Amin, saudara. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan firman-Nya. Saudara, apalagi kita yang tua. Amin, saudara. Kalau orang muda aja bisa bersih kelakuannya, apalagi orang yang tua. Tuh. Ya, karena orang muda ini menganggap dirinya masih lama mati. Benar nggak? Jadi dia mau suka-sukanya aja. Beramai kali nanti lihat nanti biar semuanya pakai jak. Bujur dia. Ya. Karena begini yang Tuhan cari itu kelakuan yang bersih, kelakuan yang jujur, kelakuan yang benar. Amin, saudaraku. Jujur di hadapan Tuhan, benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Kalau kita bersih hati kita, hidup kita, ya. Kalau bersih hati kita itu terpancar dari kelakuan kita, saudaraku sekalian. Kalau hati kita nggak bersih ya, itu nanti nampak dari perbuatan kita loh, dari kelakuan kita. Iya, saudaraku sekalian, dari cara kita berbicara, dari cara kita memandang orang, dari bagaimana cara kita berpikir tentang orang lain, itu nanti kelihatan apa yang ada di hati kita. Cara kita menghadapi anak-anak, cara kita menghadapi suami, cara kita menghadapi istri, itu nanti ketahuan. Apa yang ada di hati kita itu, itulah nanti yang terpancar. Melalui apa?
melalui kelakuan kita. Haleluya. Amin, saudara. Supaya bagaimana caranya supaya bersih kelakuan kita? Harus menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Itu makanya seperti apa sih menjaga, ya? Seperti apa sih kalau kita hidup dengan firman Tuhan? Saudara, begini, firman Tuhan sangat berkuasa, sanggup mengubahkan hidup kita. Nah, saudara, coba kita lihat ya, 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Waduh. Mohon maaf ya, suara saya ini agak serak-serak becek. Agak babehat. Sudah ngarai itu suara itu. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Sudah dapat? 2 Timotius 3 ayat 16-17. Kenapa hidup kita harus dijaga sesuai dengan firman Tuhan? Ya, seperti apa bersihnya? Nah, 2 Timotius 3 ayat 16-17. Sudah dapat, katakan amin? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar, maksud saya teruskan. Untuk mengajar, terus untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Yang percaya katakan amin. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Perbuatan itu artinya kelakuan, ya. Saudara sekalian. Amin, saudaraku. Nah, bagaimana caranya? Ia harus hidup sesuai petunjuk firman Tuhan yang diajarkan. Tuh, perhatikan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Saudara perhatikan. Itu makanya kita nggak boleh jauh dari Alkitab. Alkitab kita dibaca itu mengubah hidup kita. Saudara mau berubah hidupnya tanpa baca firman Tuhan, tanpa baca Alkitab, nggak akan bisa. Hanya mengandalkan dari YouTube, hanya mengandalkan hari Minggu, ya kurang, saudara sekalian. Dia kurang mendobrak kelakuan kita yang lama itu. Tetapi firman Tuhan bilang begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah, yang diwahyukan oleh Allah melalui hamba-hamba Tuhan, melalui Paulus, melalui Petrus, yang istilah kita itu ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat, berguna artinya. Untuk apa? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Saudara, kalau kita nggak mau belajar firman Tuhan, ya, nih kalau kita nggak mau belajar, kan bermanfaat untuk mengajar kan? Kalau kita nggak mau belajar dari firman Tuhan, nih, ya, kelakuan kita nggak berubah-ubah. Coba perhatikan, untuk menyatakan kesalahan. Tuh, kita nggak punya tolok ukur kebenaran kalau kita tidak membaca dan merenungkan firman Tuhan, saudara sekalian. Ya, nanti kita kira mencuri itu baik, padahal ternyata dilarang Tuhan, benar nggak? Betul ya. Berarti kita kira main mata dengan lawan jenis baik-baik saja, pacar-pacaran baik saja. Ternyata firman Tuhan melarang demikian, benar nggak? Jauhi dirimu dari percabulan, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki apa? Kelakuan. Firman Tuhan mengajar kita, mendidik kita, mengoreksi hidup kita untuk apa? Kelakuan kita menjadi baik. Itu sebabnya firman Tuhan itu mengubah perbuatan kita,
kelakuan kita menjadi bersih, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itulah Alkitab, itulah firman Tuhan. Dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, mempertahankan perbuatannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Karena begini, kalau firman Tuhan yang tidak mengisi hati kita dan pikiran kita, saudara sekalian, nih, tindakan kita suka aneh-aneh, suka aneh-aneh, suka aneh-aneh, buka HP suka yang aneh-aneh. Bujur dia. Kalau hati kita tidak diisi oleh kebenaran firman, kelakuan kita suka aneh-aneh. Kalau hati kita jadi diisi dengan yang dengan bukan yang kebenaran firman Tuhan, coba bicara kita suka aneh-aneh, tingkah laku kita suka aneh-aneh. Bujur dia, bujur dia, bujur. Karena kita gini loh, kalau kita nggak mau belajar dari firman Tuhan, kalau kita malas baca renungan firman Tuhan, kalau kita nggak mau dikoreksi, ditegur oleh firman Tuhan, dia perbuatan kita tidak akan berubah. Kita menutup hati kita, menutup pikiran kita untuk firman Tuhan. Perhatikan, kelakuan kita nggak berubah. Tapi kalau kita mau dikoreksi oleh firman Tuhan, nih perhatikan, kita akan melakukan perbuatan yang baik. Karena firman Tuhan ayat berikutnya bilang apa? Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah apa? Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kenapa? Karena firman Tuhan mengajar untuk melakukan perbuatan yang baik menurut kehendak Tuhan. Amin. Ginilah. Kalau kita ini nggak mau hidup dalam firman Tuhan, kelakuan kita, sekali lagi saya ulang, kelakuan kita jadi aneh-aneh. Sama-sama katakan aneh-aneh. Kurang mantap bilangnya. Kelakuan kita jadi aneh-aneh. Tapi begitu mulutnya saudara-saudarinya. Bujur dia. Mau kelakuannya aneh-aneh? Maksudnya kelakuan itu aneh-aneh itu yang sesuai dengan dunia, gaya-gaya hidup dunia. Tuh, ya, gaya-gaya hidup dunia. Kalau nggak mau dikoreksi oleh firman Tuhan, kalau nggak mau diajar oleh firman Tuhan, kalau menutup telinga, menutup hati dan pikiran untuk firman Tuhan, perbuatannya jadi aneh-aneh. Karena firman Tuhan bilang, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jangan anggap remeh, saudara. Makanya kalau kita membaca renungan firman Tuhan, kita buka hati kita. Biarkan firman Tuhan mengkoreksi kita. Kita mau berubah. Kita mau diajar, kita mau dididik. Kalau kita dengar pengajaran dari mimbar, dari hamba Tuhan, apalagi dari gembala sidangmu, kalau nggak mau didengar ya jadi aneh-aneh. Sama-sama katakan aneh-aneh. 1, 2, 3. Aneh-aneh. Jadi aneh-aneh. Saudara, maksudnya ini dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Bukan berarti orang tua tidak mempertahankan kelakuannya bersih. Artinya orang muda itu lebih berat lagi gitu loh ketimbang orang tua. Karena orang muda ini merasa dirinya masih tabela, iya Bu.
Masih lama matinya. Begitu ya? Orang muda suka berpikiran yang begitu. Mumpung masih muda, nikmati semuanya. Orang tua pun kalau tidak menjaga dengan firman Tuhan, tidak menjaga hidupnya dengan firman Tuhan, kelakuannya tidak bersih. Coba lihat, ya, umur 60 lebih masih suka pacar-pacaran. Elak-elak dunia. Masih suka cari, masih mau pacaran. Saudara, coba orang yang nggak di dalam Tuhan, dia nggak mengerti pacaran itu tuh apa sih? Ya mau tanya. Pacaran itu untuk berkeluarga. Pacaran itu untuk mempunyai anak. Bocor ya? Di Alkitab itu sebenarnya nggak ada kata pacaran, nggak ada. Yang ada itu perjodohan. Amin. Dulu ibu gembala orang tua saya suka mengajar saya begini. Orang tua saya suka mengajar begini. Ibu gembala senior, kalau kamu sebagai perempuan, dia suka duduk di kantin waktu itu ya sama ibu kantinnya. Aneh juga ibu gembala. Apa yang waktu itu ditangkapnya benar? Ya. Dek katanya, ibu-ibu ini nasihatin ibu gembala senior waktu masih muda, waktu SMA, SMK. Dek, kalau kamu seorang perempuan seperti buah yang sedang dipajang, jangan sampai kamu dipegang-pegang, digini-gini untuk dibeli orang. Akhirnya nggak jadi dibeli, diletak lagi. Akhirnya datang orang lagi, dipegang-pegang, dibeli lagi. Akhirnya kulitnya buah itu menjadi lisut. Karena apa? Karena sudah dipegang-pegang orang, tidak jadi dibeli. Ini bukan hanya anak muda, orang tua juga ternyata banyak yang begitu, saudara-saudara. Jangan diobral. Jangan mau. Kenapa mau diobral? Karena dia nggak mengerti hidupnya berharga di mata Tuhan. Coba kita mengerti hidup kita berharga. Tahu nggak saudara, saya ini pernah muda juga, sekarang memang masih muda. Saudara jangan lihat saya gini, walaupun jenggot saya ini berubah, jangan kira saya udah tua. Ya, memang perlu saya sekali diurut kalau memang. Ya, dulu saya waktu habis tamat SMA, aku merantau jauh dari orang tua, biar bebas. Enggak ada yang melarang-larang. Aku ingin ke kota Jakarta, ingin ke kota Bandung, ingin bebas. Mau cari gadis, cari cewek yang muda-muda, enggak ada yang melarang. Aku mau pacaran bebas saja. Itu waktu itu ada terlintas di pikiran saya begitu. Jangan-jangan saya ini bertobat karena dekat bapak saya dan mama saya aja, saya pikir. Tahu nggak apa yang terjadi, saudara? Karena sudah belajar saat itu, sudah belajar baca firman, saya terjaga loh hidup saya. Terjaga. Gak sempat tuh saya gonta-ganti cewek. Saudara jangan lihat tampak saya sekarang. Dulu lebih lagi celong.
Ibu Dorcas saja waktu lihat saya, woi berbinar-binar. Wow. Tapi saudara perhatikan baik-baik. Hidup saya terjaga oleh Tuhan, oleh firman. Takut saya. Satu ketika saya waktu kuliah, mau masuk kuliah ya. Tapi kan ada namanya ospek, ada malam inaugurasi ya. Naik truk, rame-rame mau ke pegunungan. Malam inaugurasi ke hutan gunung. Satu ketika ya, teman saya, sampai sekarang saya ingat namanya Sugiarto ya, orang Semarang. Dia bilang begini sama saya, Daniel, kamu mau jadi pastor ya? Kenapa kau bilang itu? Aku mau jadi pastor? Enggak. Itu taksir kamu, naksir kamu. Saudara, saya nggak berani. Orang tua nggak jauh-jauh di Sumatera. Abang-abang saya mau ngatur-ngatur saya, mana bisa? Saya lebih berwibawa dari mereka barangkali. Dia bilang begini, Daniel, kamu ini mau jadi pastor? Itu cepat itu. Kalau orang dunia, saudaraku sekalian, ya ini perhatikan. Lihat neng gelis, tahu neng gelis, cewek cantik, itu kayak macan melihat daging mentah, mata melotot, air liur keluar. Saya bilang, ada-ada aja kamu. Ada perasaan untuk main-main? Ada. Ada perasaan untuk pacar-pacaran? Ada. Saudara yang tidak akan. Emangnya hati kita, perasaan kita terbuat dari baterai, dari robot itu? Ada. Tapi saya nggak mengerti. Terjaga hidup saya, betul-betul terjaga. Sehingga tahu masa muda saya hanya untuk nyonya saya, hanya untuk istri saya. Tuh, itu sebabnya saya menyadari bahwa hidup kita ini bukan karena kekuatan kita. Makanya Tuhan bilang, dengan apakah seorang muda mempertahankan keluarganya bersih? Enggak, bukan dengan, ini perhatikan, bukan dengan kekuatan kita. Mau menghindar dari cewek yang cantik, sama-sama kos. Tahu tak artinya sama-sama kos? Di sana bebas, di situ bebas, di sana bebas, nggak ada yang mengatur. Makanya banyak pergaulan bebas, betul. Yang saya mengerti, saya bukan nggak ada perasaan untuk ingin bebas loh, perhatian baik-baik. Tapi hidup saya, hati saya terjaga loh. Tuh. Dengan apakah seorang muda mempertahankan keluarganya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Orang muda saja bisa terjagai, apalagi ulu bakas sudah tua. Coba lihat orang-orang tua sekarang. Di HP-nya, hai,
halo, narai kabar. Di TikTok bangun hubungan dengan orang, hai sayang. Di DM wah, narai di DM. Dia ketawa kayak DM. Direct message apa? Chatting lewat itu, nah DM itu chatting lewat Instagram, lewat apa namanya, lewat Facebook, lewat segala namanya TikTok, Messenger kayak gitu. Duit, saudara, diperhatikan baik-baik. Pergaulan anak-anak muda, bukan anak-anak muda juga, istri-istri, suami-suami mirip sekali. Terang-terangan loh dia, no? Di dunia maya itu terang-terangan, taksir-taksiran, ngomongin pacar-pacaran, sudah tua-tua, bukan yang muda-muda lagi, 60 tahun ke atas. Bikin dia 17 tahun ke atas tiketnya. Karena begini, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Matius 5 saudara. Kalau kita nggak kelakuan itu apa sih? Perbuatan yang terpancar dari hati kita. Tuh. Apa yang ada di hati kita itulah yang terpancar melalui kelakuan kita. Kalau kita isi hati kita dengan hal-hal yang duniawi, dengan hal-hal yang tidak benar, dengan hayalan-hayalan yang tidak, perhatikan baik-baik, masa depan kita rusak. Kita melihat orang dunia, enak benar mereka. Mereka bebas-bebas saja Pak Pendeta. Selingkuh itu seperti yang gampang saja. Kawin cerai itu seperti yang biasa-biasa saja. Coba perhatikan. Gampangnya meninggalkan istri, gampangnya meninggalkan suami, bujur ya. Ada uang abang sayang, tidak ada uang apa katanya Mak Awi? Abang ditendang, beri. Ada uang abang sayang, nggak ada uang abang melayang, dia kan? Tapi ini nggak ada uang abang ditendang, waduh baik. Berat itu. Coba perhatikan, jangan kita mengukur diri kita dengan orang dunia. Coba lihat Amsal 23 ayat 7 sampai 8. Amsal 23 ayat 17 sampai 18. Amsal 23 sudah dapat? Ayat 17 sampai dengan 18. Yang sudah dapat katakan amin. Kita baca bersama-sama. Hije, due, telu. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Katakan amin. Jangan iri kepada orang dunia, melihat kelakuannya seperti itu. Mereka Pak enak aja hidupnya, nipu orang tapi banyak duit. Kita ini hidup jujur tapi begini-begini, siapa bilang? Mereka mencuri enak hidupnya. Tuh lihat tuh ya korupsi itu. Mau keliling dunia ini tidak bisa saja. Kita nggak usah iri sama orang dunia. Nggak ada kebahagiaan, nggak ada sukacita dan damai sejahtera.
kerja saudara, berkelahi siang malam. Suami istri berkelahi siang malam. Mertua dengan anak. Tuh, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Kenapa orang bisa takut akan Tuhan? What happened here? Pergi narai gitu ya. Ya, oke, perhatikan kembali kepada firman Tuhan. Ya, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Kenapa orang bisa takut akan Tuhan? Karena hidup sesuai firman Tuhan. Itu artinya orang yang takut akan Tuhan hidupnya sesuai petunjuk firman Tuhan. Itu makanya disebut takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Karena begini, kalau kita hidup sesuai firman yang perhatikan, karena masa depan sungguh ada. Amin selalu. Dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara, gini loh, harapan. Saya mau kasih tahu sekali. Saya pernah bagikan. Harapan ini artinya seperti tali yang terhubung ke depan. Itu namanya harapan. Dalam bahasa aslinya pengertiannya seperti itu. Terhubung dengan yang di depan. Terkait gitu. Seperti tali yang mengikat kita. Terkait dengan apa yang menjadi tujuan kita. Kalau tujuan kita kebahagiaan dalam Yesus, kita terhubung. Harapanmu tidak akan hilang. Dalam bahasa lainnya, harapanmu itu, tali itu, harapanmu itu tidak akan terputus. Saudara, kenapa orang gak punya harapan? Gak punya tujuan? Untuk apa masa muda saya ini? Untuk apa saya bersekolah? Untuk apa saya bekerja? Gak ada tujuan. Kenapa? Gak punya harapan. Gak terhubung dengan di depan. Sehingga apa? Coba perhatikan. Suka main layang-layang gak? Pernah main layang-layang gak? Aku rancak di Hindek main layang-layang. Kamu di kode main layang-layang, waduh gak ngerti lagi saya main apa kamu dulu. Sudah main HP saja. Saya main layang-layang dulu. Jadi kalau ada layang-layang putus, saya kejar habis-habisan. Saya siapkan perlengkapan saya untuk mendapatkan yang layang-layang yang putus. Ya, apakah tongkat, apakah galang. Saudara tahu nggak seperti layang-layang? Nggak terhubung dengan yang di bawahnya, nggak terhubung dia. Dia melayang, ngikut arah angin, akhirnya jatuh ke bawah. Itulah namanya yang tidak punya harapan, putus hubungan dengan yang di depan. Tuhan nggak mau hidup kita putus dengan Dia. Karena masa depan sungguh ada. Aku ini mempunyai rancangan atas kamu, rancangan bukan rancangan kecelakaan, rancangan damai sejahtera yang memberikan kamu masa depan yang penuh harapan. Apa artinya? Masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang cerah. Kamu masa depan cerah artinya apa? Kamu menjadi orang yang berpengaruh. Yang berpengaruh itu bukan kamu banyak uang terus dikit-kitin orang, bukan ngatur-ngatur orang. Hidupmu menjadi contoh, menjadi panutan. Itu namanya berpengaruh. Jangan hatimu iri kepada orang-orang berdosa. Jangan. Aku hendak kayak gitu nak Pak Pendeta. Bebas nyaman hidup mereka. Cari uang gampang. Nipu orang enak saja. Kan ada sakitnya mereka. Tapi nggak punya masa depan, tidak punya pengharapan. Firman Tuhan bilang,
Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada. Jangan kau buang masa depanmu, saudaraku. Jangan kamu buang masa depan kamu. Semua kita, bukan hanya untuk yang muda-muda. Jangan buang masa depanmu, karena masa depan itu sungguh ada, kata firman Tuhan. Dan harapanmu tidak akan hilang. Tidak akan hilang. Kamu bekerja mempunyai tujuan. Kamu bekerja, bersekolah, bagawi, akan nare-nare gitu. Mamantap, manugal, mamisi, manyedot, TG tujuan akan kemuliaan harta harta. Kurang apa lagi? Saya sudah bahasa tanya, saudara mengerti juga. Awas saudara. Ya? Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu nggak akan hilang. Saudara perhatikan, orang yang nggak punya harapan hidupnya kayak layang-layang, tubuh layang-layang. Ikut LGBT, ikut-ikutan. Ikut narkoba, ikut-ikutan. Ikut orang merokok-rokok, ikut-ikutan. Ikut orang nyambung-nyambung, ikut-ikutan. Ikut orang pacaran-pacaran, ikut-ikutan. Ikut orang kawin-mengawini, ikut-ikutan. Ikut orang, lihat orang kawin cerai, ikut-ikutan. Kenapa harapannya sudah hilang? Sehingga dia mau mencari tujuan yang gak dapat. Amin, saudaraku. Amin. Jaga hidup kita sesuai firman. Rajinlah mendengar firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Dengan menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan itulah yang menuntun hidup kita kepada masa depan yang penuh pengharapan. Firman-Mu, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin, saudara. Firman Tuhan menuntun hidup kita. Ayat terakhir, Amsal 27. Amsal 20. Bukan 27. Amsal 20 ayat 7. Sudah dapat? Amsal 20 ayat 7. Ini catat baik-baik firman Tuhan ini. Catat bujur-bujur firman Tuhan di lubuk hati kita yang paling dalam, di pikiran kita, di perasaan kita. Amsal 27, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Yang percaya dengan amin. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Itulah masa depan kita, keturunan kita, generasi kita. Nanti kan semua yang muda-muda juga nanti akan punya keturunan. Anak-anak kita ajarin. Kalau nggak bersih kelakuannya dari sekarang, bagaimana nanti keturunannya? Banyak orang menyesal saudara sekalian. Aku tahu dulu begini, aku tidak akan mau sama kamu. Orang yang benar, orang benar yang bersih kelakuannya, orang benar sudah diselamatkan Tuhan. Jadi maleser. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah apa? Keturunannya. Saudara, dimulai dari kita sekarang. Jangan tunggu nanti. Kelakuan kita harus bersih.
Apalagi orang yang sudah dibenarkan Tuhan. Kelakuan kita harus bersih. Amin, saudara. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Orang benar yang bersih kelakuannya. Sekali lagi ingat, bagaimana supaya hidup kita bersih? Hidup suci dengan menjaga hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, begini, jangan tabrak firman Tuhan, jangan langgar firman Tuhan. Karena kalau kita langgar firman Tuhan, kita akan menyesal. Karena Tuhan tidak bisa disogok dengan apapun juga. Firman-Nya harus dilakukan. Seorang anak yang orang tuanya sudah bercerai, saudara sekalian, hatinya sangat hancur. Tuh. Saudara, kalau dia pulang ke tempat bapaknya, ya, dia sedih, nggak ada ibunya. Ibunya di sana, bapaknya di sini karena sudah pisah. Dia bersedih seumur hidupnya. Waktu dia sakit, menurut cerita dari keluarganya, bapaknya kandung datang sama ibu kandungnya yang sudah berpisah. Dia bilang sama ibunya, "Ma, aku haus. Kasih. Ma, mau minum. Ma, mau minum." Ibunya ambil air minum. Dikiranya untuk dia, tapi dibilangnya, "Mama aja yang minum." Bingung mamanya. Dia minta air minum tapi suruh mamanya yang minum. Diminumnya. Minum lagi, Ma. Minum. Kasih sama papa. Bekas mamanya itu disuruhnya kasih sama papanya. Ini sudah kelas 3 SMA anak ini, masuk rumah sakit. Bekas mamanya ini disuruhnya kasih. Bekas mamanya yang minum itu, air minumnya di gelas itu, kasih sama papanya. Hati anak ini pingin bapak mamanya bergabung lagi, tetapi tidak pernah tercapai. Saudara, dia lagi sakit misalnya. Dia bilang sama mamanya, "Ini bapaknya ada di situ loh. Mama tuh cinta pertamanya papa." Masih sadar anaknya, mama tuh cinta pertama. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Mungkin bapak mamanya itu tidak bisa lagi bersatu. Anaknya itu sakit, akhirnya mati, meninggal. Walaupun anaknya memang sudah diselamatkan Tuhan, sudah ikut Tuhan, tetapi di hatinya yang paling dalam merasakan sakit akibat perpisahan papa dan mamanya. Dia kalau libur, ya, sampai SMP dia sama bapaknya. Karena dia masih SMA, ikut sama mamanya karena sekolah di kota. Saudara, dia rindu mempersatukan orang tuanya kembali. Supaya apa? Supaya hidupnya tidak kebingungan melihat bapaknya satu di sana, mamanya satu di sana. Kalau dia pulang, ceritanya keluarganya kemarin, cerita keluarganya. Kalau dia pulang ke tempat bapaknya, kalau dia bosan tempat bapaknya, dia baru pergi lagi ke tempat mamanya. Padahal dekat kampung saja. Kalau liburan itu, tapi nggak bisa bersatu. Tapi kalau di depan orang senyum, menari,
Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Itu anak satu-satunya. Saya mau kasih kesaksian ini saudara sekalian supaya kita betul-betul jaga kelakuan kita. Karena apa yang kita lakukan hari ini akan kita tuai di masa depan nanti. Yang menanggung itu keturunan kita akibat kelakuan kita. Makanya saya mau dikoreksi oleh Tuhan, mau diajar oleh firman Tuhan, mau dinyatakan kesalahan oleh firman Tuhan. Kamu salah, perbaiki. Kalau tadi marah sama istrimu, minta maaf. Bisa kamu berdoa, minta maaf. Kenapa? Supaya kelakuan saya terjaga. Kalau sudah diingatkan Tuhan nggak mau, saudaraku, ini yang terjadi. Orang yang nggak mau minta maaf sama istrinya, nanti dia cari pelarian, cari yang bening-bening di Facebook, cari yang bening-bening di Instagram, cari yang bening-bening di TikTok. Kalau cari yang bening-bening, bikin air putih gitu, nah, kalau tidak tahu kayak, cari yang bening-bening. Akhirnya apa yang terjadi? Yang menanggung semua itu keturunannya. Saudara jangan main-main sama Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang kita buat orang itu yang akan dituai. Selagi kita masih punya waktu, mari kita perbaiki. Firman Tuhan bilang, segala tulisan yang dihilangkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Itu makanya jaga hidup kita, masa muda kita jaga. Kalau sudah menikah ya udah, tanggung itu seumur hidup. Tidak ada kata bercerai. Suami kalau mau bercerai sama istri ya tidak bisa lagi. Dia harus bergumul supaya istrinya bertobat. Benar nggak? Begitu juga istri. Jadi makanya cari orang yang takut akan Tuhan. Kalau mau menikah, Bapak ini arah-arahnya kemana? Kepada semuanya. Bagi siapa yang mau menikah? Amin, saudaraku. Ya, tapi kalau udah punya pasangan jangan mau menikah pula lagi. Aduh. Kamu kira saya ini siapa? Aku ini masih Mahenor. Jangan bilang begitu sama suamimu. Aku ini masih kencang. Masih banyak yang kumbang mau hinggap kepada saya. Habis tak bengkak-bengkak kumbang katanya mau hinggap. Amin, saudaraku. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Yang percaya katakan amin. Berbahagialah keturunannya. Karena waktu akan terus berjalan. Waktu tidak akan pernah menunggu. Hidup kita akan terus berjalan. Kita akan melihat keturunan kita. Makanya sekali lagi, bagaimana seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman yang sudah disampaikan. Tolong kami semua Tuhan, kami semua kami Tuhan, untuk menjaga kelakuan kami, untuk menjaga perbuatan kami sesuai firman-Mu. Tolong hamba-Mu juga, tolong kami semua, supaya perbuatan kami sesuai